Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan awali ibadah kita dengan doa. Terima kasih ya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan, terima kasih sekalipun Engkau tidak terlihat, tetapi Engkau mengasihi kami, Engkau nyata dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih bersama dengan jemaat-Mu yang telah hadir, kami boleh datang, berkumpul, kami boleh beribadah. Tuhan melihat hati kami, Tuhan melihat kerinduan kami, hati kami yang tidak bisa dipuaskan oleh dunia, hanya oleh Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Mari lambaikan tangan yang siap memuji Tuhan hari ini. Haleluya. Terima kasih. 1 Korintus 15 ayat 57 katakan bahwa Allah telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Yesus Kristus. Kalau kita 2 minggu yang lalu kita boleh merayakan kematian dan kebangkitannya. Itu adalah karya yang terbesar yang Tuhan berikan buat hidup kita. Melalui kematian dan kebangkitannya, kita memperoleh keselamatan dan kemenangan. Melalui kematian dan kebangkitannya, kita juga diberi kuasa untuk mengalahkan semua musuh-musuh kita. Musuh kita yaitu penyakit kita, ekonomi kita mungkin, ya, ketakutan, khawatir. Mari Bapak Ibu, kita mau pakai kuasa itu untuk mengalahkan musuh-musuh kita, sehingga kita menjadi umat-umat pemenang. Amin. Ya, mari kita mau tetap berdiri, kita akan naikkan satu pujian. Ku diberi kuasa. Bye.
Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Mari katakan dengan iman, bahwa Dia Allah yang sanggup mengubahkan hidup kita. Amin. Dia akan memberikan kemenangan. Jangan pernah takut. Mari kita mau serukan bahwa Dia Raja segala raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam kesusahan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan sekali lagi. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Dia. Dia yang sudah bangkit buat kita. Amin. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, katakan kuasanya. Kita berharap kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat ini semesta, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus. Nama yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat ini semesta, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, oh, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Katakan sekali lagi. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu percaya kalau nama Yesus ada kuasa? Saya nggak dengar tadi nama Yesus, nggak kedengeran ya. Nanti kalau ibu-ibu mau nggak kita teriakan kalau kita percaya bahwa nama Yesus itu kuasa? Ya, karena nama Yesus kuasa itu boleh memulihkan, menyembuhkan, bahkan memberikan mujizat buat kita semua. Amin. Kebangkitannya itu membuktikan bahwa kita menang. Bapak Ibu, kita mau ekspresikan suara kita. Kita mau teriak dan Inggris gemetar ya. Kita mau ngomong nama Yesus 3 kali. Siap Bapak Ibu? Ya, siap ya. Saya tes dulu. Coba. 1, 2, 3. Nah, nama Yesus ya. Jangan Yesus ya, tapi nama Yesus gitu ya. Siap ya, 3 kali ya. 1, 2, 3.
Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama yang kuat, nama Yesus, Bapa benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua, nama Yesus silakan jalannya. Katakan sekali lagi, nama Yesus. Bapak Ibu silahkan duduk. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh memurnikan hati kita, memperbaharui hati kita, dan yang satu hal, memberi kemenangan ketika kita hidup di dunia ini. Haleluya. Kaulah segalanya. Naikkan pujian ini sampai lagi ku menyembah. Naikkan pujian dalam hati kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Katakan Yesus, hanya Dialah segalanya. Kau nyata
pagi hari ini Tuhan. Kalau kami ada di tempat ini semua atas kemurahan, kasih dan anugerah Tuhan atas hidup kami Tuhan. Tuhan tahu segala keberadaan kami. Kiranya Tuhan memampukan Tuhan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan yang semakin sulit ini Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, pimpinan dan kuasa Tuhan selalu menyertai dengan kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami sampaikan firman ini Tuhan, semua berasal daripada Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman itu, supaya kami boleh mengerti rencana dan kehendak Tuhan atas kehidupan kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Shalom saudara-saudara. Selamat Paskah. Saya rasa belum ini ya, maksudnya belum terlalu lama kan kemarin Paskah ya. Selamat Paskah bagi kita semua ya. Tuhan memberkati. Terima kasih buat Pak Tim yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan, yaitu temanya, silakan mungkin Clement bisa bantu, pembaharuan dalam akal budi. Pembaharuan dalam akal budi, kita wajib sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, ini menjadi suatu dasar, landasan kekristenan iman kita. Karena tanpa landasan yang kuat, kita nggak layak menjadi anak-anak Tuhan. Next, saya ambil dari Efesus 4 ayat yang ke-22 sampai dengan 24. Sebetulnya topik ini ayatnya panjang, tapi saya ringkas menjadi 3 poin ya. Ayat yang ke-22 saya bacakan untuk kita semua. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama. Terlalu kecil ya, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat yang ke-23, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Ayat yang ke-24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Tentunya firman Tuhan ini sering sekali kita dengar, rasanya bosan. Kita tahu bahwa ada manusia lama dan manusia baru. Tetapi sesungguhnya Tuhan mengingatkan kepada kita arti dari ayat ini, yang artinya kita harus buka baju kita yang lama dan mengenakan baju yang baru. Karena pada saat kita masih menggunakan baju yang lama, artinya kita tidak layak menjadi anak-anak Tuhan. Lihat dari PowerPoint bahwa bahwa manusia lama ya dipenuhi ya kejahatan, pikiran-pikiran kotor, keserakahan, narkoba, hati yang hancur, mencuri, perkataan yang tidak menyenangkan.
Kata Paulus di dalam Efesus, hendaklah kita mengenakan manusia baru. Persoalannya, next, apakah kita sudah mengenakan manusia baru? Kita sebagai anak-anak Tuhan. Next, yang standarnya kita wajib sama dengan Kristus. Next, kita wajib sama dengan Kristus. Ada yang bilang, mana mungkin kita harus sama seperti Tuhan Yesus. Bisa nggak saudara? Nggak mungkin, kita kan manusia yang penuh dengan nafsu serakah dan macam-macam. Bagaimana kita harus sama seperti dengan Yesus? Kalau kita mau bertanya-tanya tentang itu, apa gunanya Tuhan turun ke dalam dunia ini? Yang katanya, kita manusia yang berdosa diputihkan. Kita yang miskin menjadi kaya. Kita yang mati menjadi hidup. Lihat kita firman-Nya next di 1 Yohanes ayat yang kedua. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Ya, saya bacakan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, ada kan? Jadi kita dituntut wajib sama seperti Kristus itu. Kita harus meneladani apa yang Yesus sudah lakukan untuk kita semua. Next, pertanyaan kita, sulit atau mudah? Kita wajib sama seperti Kristus itu. Memang berat, memang tidak mudah, karena daging kita tidak mau melakukan kekudusan seperti standarnya Yesus. Jiwa kita pun tidak mau menolak, memikirkan perasaan-perasaan Kristus. Tapi percaya saudara, pada saat kita berpusat pada kebenaran firman Tuhan, meminta pertolongan kepada Roh Kudus, memampukan kita, yakin dan percaya, benar ya, bahwa kita ternyata mampu. Ternyata betul ya, kita bisa merasakan bahwa kehidupan kita seperti ada Tuhan dalam hidup kita. Hati kita tenang, pikiran kita tenang. Ya, orang lain akan melihat kita. Wah, benar ya, sepertinya dia telah berubah, bahwa ada Tuhan di dalam hidupnya. Next, saya mengambil ilustrasi sebuah metamorfosis, yaitu tentang ulat menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan suatu serangga yang bersayap, yang lucu dan menarik dan berwarna. Ada sebagian orang menyukai kupu-kupu, tapi memang sedikit orang yang mungkin takut. Tapi kebanyakan orang menyukai kupu-kupu. Kupu-kupu melambangkan wanita yang cantik. Kupu-kupu berwarna-warni, bermacam-macam model. Tapi tahukah, sebelum menjadi kupu-kupu berasal dari larva ulat yang menjijikan. Ulat yang menjijikan setiap orang pada saat di tanaman, ya, di lingkungan tanaman kita merasa jijik dengan ulat itu. Yang seringkali ulat itu menghabiskan daun-daun yang segar. Kita seringkali menemui ulat, kita tidak berani, takut untuk mengambil ulat itu. Menggunakan apa? Menggunakan kayu dan lalu dibunuh. Seringkali kita sama seperti ulat.
ditakuti semua orang, menjijikan, gatal, mulutnya berbisa. Kita seringkali seperti ulat, saudara, yang menjijikan itu. Dari ayat yang tadi kita baca, bahwa kita harus metamorfosis rohani. Kita harus berubah wujud. Kita harus berubah, mengenakan manusia baru. Tanpa menggunakan manusia baru, seperti ulat tadi, tanpa ulat membentuk sebuah kepompong, lalu dia menguatkan untuk membentuk sayap. Kalau ulat itu tidak metamorfosis, pasti akan mati di dalam kepompong, atau dia gagal untuk menjadi sebuah kupu-kupu. Demikian juga manusia. Kalau kita tidak bisa berubah, kita masih mengenakan manusia lama, tidak mengenakan manusia baru, kita bagikan ulat yang mati. Ya. Next. Persoalannya, ya, untuk menggenapi di Efesus 4 ayat yang ke-23, bagaimana kita terbebas dari dosa, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan kebenaran. Pertanyaan kita semua, bagaimana? Mari next, kita cek hati kita. Ini lambang hati kita yang terluka, lambang hati kita yang hancur. Ini bukan hati yang sehat, saudara. Cek setiap kita untuk mengenapi firman yang tadi, mengenapi Efesus 4 ayat ke-23. Bagaimana kita dibaharui di dalam roh dan kebenaran. Yang terutama, cek hati kita. Apakah ada penyakit-penyakit atau virus-virus sehingga hati kita menjadi rusak? Yang pertama itu tinggi hati. Mungkin kita semua bisa nanti dicatat di Amsal 16 ayat yang ke-18. Cek tinggi hati. Lalu yang kedua, panas hati. Ya, di Kejadian 4 ayat yang kelima tentang Kain dan Habel. Lalu yang ketiga, tawar hati, sakit hati, bengkok hati, keras hati. Apakah ada sakit penyakit ini di dalam hati kita? Bila mana ada, bagaimana mungkin kita mengenakan manusia yang baru? Next, kita belajar dari pengalaman, ya, nenek moyang kita, ya. Belajar dari Adam dan Hawa. Masa gara-gara ular menyampaikan kepada Adam Hawa, sesungguhnya kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan seperti Tuhan. Kamu akan mengetahui mana yang baik dan jahat. Pada saat manusia meresponi dari perkataan ular, ada perasaan, wow, seperti Tuhan. Ada perasaan kesombongan di dalam hatinya. Lalu apa? Hawa lalu melihat buah itu seperti menarik hati. Ingat, sekali lagi dalam kehidupan kita, hati yang selalu main. Hati kita mau dibawa kemana? Apakah hati kita mau merendahkan hati, tidak sombong atau seperti apa? Tetapi lihat ini, dari Adam dan Hawa, hatinya ingin seperti Tuhan. Dia ada karakter kesombongan. Jatuhlah Adam dan Hawa gara-gara ya iblis menawarkan, kamu akan seperti Tuhan, tahu mana yang baik dan jahat. Tergeraklah hati Adam dan Hawa untuk memakan buah ini. Lihat dampak dari ketidaktaatan. Tuhan mengusir Adam dan Hawa. Lalu yang kedua, kita lihat ini Kain dan Habel, anak dari Adam dan Hawa. Pada saat Habel mempersembahkan persembahannya, begitu juga kakaknya mempersembahkan persembahannya. Namun persembahan Habel diindahkan oleh Tuhan. Sebaliknya, kakaknya Kain tidak diindahkan Tuhan.
Apa yang diresponi oleh Kain? Kain menjadi panas hati. Kain menjadi marah. Sekali lagi, hati. Tuhan sudah mengingatkan Kain. Sesungguhnya hati-hati. Bila mana kamu tidak menguasai, iblis sudah mengintai. Tapi Kain menghiraukan firman Tuhan. Kain memukul Habel. Akibat dari panas hati, Kain membunuh Habel adiknya. Inilah, ya, kita belajar dari pengalaman-pengalaman itu. Ya, next. Di Matius yang 15 ayat yang 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Bagaimana kita bisa mengenakan menjadi manusia baru kalau hatinya tidak diselidiki, tidak dibereskan? Kita nggak akan bisa tanpa pemberesan hati. Mari kita belajar dari pengalaman yang ada. Next. Jadi apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, kita harus rendah hati. Di Amsal 16 ayat yang ke-18, yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa buka. Rendah hati yaitu lawannya tinggi hati. Kita manusia kadang heran saya nggak ngerti. Kita belum pernah masuk surga aja. Malaikat saja yang udah pernah di surga jatuh. Kita manusia belum pernah masuk surga, kok bisa sama seperti melebihi malaikat yang jatuh. Kita belajar, ayo cek. Jangan menjadi tinggi hati. Saya buat kutipan, ya. Kita sering lupa bahwa kita hanya seorang hamba. Jika tidak, itu berhalang. Maksudnya bagaimana? Bahwa kita tuh seorang hamba. Seorang hamba itu benar salah, kalau disalahin harus nurut. Coba yang mungkin Bapak Ibu Saudara yang punya pembantu rumah tangga yang di rumah, ya, kadang sudah melakukan betul, tapi disalahin, apakah dia harus nggak bisa dong, lalu dia mendebat? Kan tidak, kan? Mungkin buat kita juga akan kesal, ya. Oleh karena itu kita harus rendah hati, kita harus menjadi hamba, seorang hamba. Bahwa seorang hamba kita harus rendah hati. Jika tidak, itu berhala kita. Cek saja, ya, apakah kita masih menyimpan berhala kita dalam bentuk keegoisan kita, ketinggian kita. Cek aja, cara mengeceknya gampang. Kadang anak-anak Tuhan, saya kan benar, itu kan yang salah. Enak saja, diem aja, omongin aja. Kita kan benar, nggak salah. Kenapa harus takut? Seolah-olah emang benar, ya. Coba lihat, Yesus pada saat dihadapkan pada saat penyaliban, Yesus ditercah, Yesus disidangkan, tapi Yesus 1000 bahasa terdiam. Yesus menunjukkan pada kita, dia seorang hamba, dia seorang rendah hati yang luar biasa. Ingat, itu kan Yesus. Ingat yang ayat yang tadi, bahwa kita wajib sama seperti Kristus hidup. Lalu berikutnya, hati yang bersyukur. 3 panas hati kita belajar dari tadi Kain dan Habel, bahwa pada saat kita menjadi panas hati, dampaknya kejahatan kita, ya, kita melakukan suatu kejahatan. Cek. Itu. Lalu yang ketiga, memiliki hati yang mengasihi. Memiliki hati yang mengasihi di Matius 22, ya, ayat 37 sampai 39 nanti kata bahwa apa ini isinya?
Kasihilah Allahmu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budi. Lalu dengan perintah yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari ketiga ini, yakin kita mampu menjadi manusia yang baru, mengenakan manusia yang baru. Next, ya, kemerdekaan dalam Kristus. Bila mana kita melakukan hati kita diberesi, introspeksi hati kita. Ya. Next, akhirnya Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini. Firman yang sangat pendek Tuhan, tetapi biarlah Tuhan kami boleh selalu menjaga hati kita Tuhan dari segala sakit penyakit apapun, virus apapun yang di dalam hati kita, itu kesombongan, tinggi hatian, tawar hati, bengkok hati. Tuhan, ya Tuhan, kami memberesi hati itu Tuhan. Tuhan, mampukan Tuhan, Kau sucikan, Kau kuduskan Tuhan, Kau melayakan hati kami yang kotor ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh mengenakan manusia yang baru Tuhan, bersama dengan Engkau. Bila mana Engkau datang yang kedua kali Tuhan, Engkau menjemput kita dalam keadaan baik dan kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman ini selesai Tuhan, biarlah Tuhan mematreikan firman ini dalam setiap hati kami Tuhan. Remakan firman ini Tuhan, supaya kami boleh mengingat dan merenungkan terus Tuhan akan hati kita Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Keserahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Pertama-tama kami atas nama Gembala Biakan dan Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Witono. Kiranya Tuhan memberkati Pak Witono sekeluarga. Juga kepada worship leader, singer, dan pemain musik, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Kami selalu kagum atas keluarga Pak Witono, yang suami, istri, anak-anaknya semua melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati keluarga ini. Selanjutnya kebaktian minggu depan seperti biasa dimulai jam 9 pagi di tempat ini dan akan dilayani oleh pendeta Domingus. Juga kebaktian minggu depan disertai dengan perjamuan kudus. Mohon jemaat mempersiapkan diri. Cukup sekian pengumuman di saatnya untuk persembahan. Kami mohon Ibu Syawi dan Ibu Devi kiranya dapat menjadi di atas korektannya. Mari kita tundukkan kepala satukan hati dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa surgawi, kemari kami menghadap Kau Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih atas segala berkat-berkat yang telah kami terima Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, urapi dan berkati tangan-tangan yang telah memberi. Memang kami memberi tidak sebanding dengan apa yang telah kamu terima dengan Engkau dari Engkau, tapi kami ingin memberi dengan hati tulus. Biarlah persembahan yang dapat digunakan dikelola dengan rasa takut akan Tuhan untuk kemuliaan nama di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan, supaya kita boleh menjadi manusia yang baru. Betapa indahnya kalau kita bisa mengenakan manusia yang baru. Kita terbebas dari segala dosa, kita diberikan segala sukacita dan kekuatan. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman ini di dalam hati dan kehidupan kita. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyadari diri kami yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Kami menyadari diri kami yang terbatas, baik sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri. Tidak ada di antara kami yang sempurna. Tidak ada di antara kami yang baik. Tetapi Tuhan, firman-Mu mengatakan, Engkau dengan Roh-Mu yang kudus akan membuat kami menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Kami terbebas dari segala sakit penyakit rohani. Tuhan, kami berdoa seperti firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba. Apabila di dalam hati kami ada sakit hati, apabila ada kemarahan, apabila ada tinggi hati, ataupun hal-hal yang lain Tuhan, kami berdoa, Tuhan sembuhkan, pulihkan. Kami boleh menjadi manusia yang baru, yang terbebas dari segala sakit rohani. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan memberkati Bapak Witono, berkati pelayanannya, berkati studinya, berkati keluarganya, baik istri, anak-anaknya. Tuhan, pakai keluarga ini menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa persembahan kami kepadamu. Kami memberi dengan segala sukacita dan kerelaan. Berkati persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang belum bisa datang, belum bisa hadir. Kami teringat bagi Ibu Wan Fu. Tuhan, memberkati Ibu Wan. Kiranya boleh menerima berkat-berkat rohani sekalipun dia berada di rumah. Kami berdoa bagi saudara-saudara yang mungkin saat ini merasa sakit ataupun merasa lemah, merasa mempunyai pergumulan di dalam kehidupan. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kemenangan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Setelah kita boleh beribadah kepada Tuhan dengan segala ketulusan hati, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita semua berkata, amin.